Kemudian dalam hadis yang ke-60 ini hadisnya panjang, maka saya bacakan terjemahannya saja. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, ia berbeda pendapat dengan Hur bin Qais bin Hisin al-Fazari tentang sahabat Nabi Musa alaihissalam. Ibnu Abbas berpendapat bahwa sahabat Nabi Musa itu adalah Nabi Khidir. Dalam pada itu lewat Ubay bin Ka'ab, lalu dipanggil oleh Ibnu Abbas, katanya kepada Ubay, saya dan sahabat saya ini berbeda pendapat tentang sahabat Nabi Musa yang dimintanya kepada Allah supaya dapat bertemu dengan dia. Adakah Anda mendengar Rasulullah SAW menceritakan? Jawab Ubay, ya ada. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada suatu ketika Musa berada dalam satu kelompok Bani Israel. Tiba-tiba datang kepadanya seseorang bertanya, tahukah Anda adakah orang yang lebih pintar dari Anda? Jawab Nabi Musa, tidak. Kemudian Allah mewahyukan kepada Musa, ada orang yang lebih pintar, yaitu hamba kami namanya Nabi Khidir alaihissalam. Setelah itu Musa memohon kepada Allah supaya diberi jalan untuk bertemu dengan Khidir, maka Allah menjadikan ikan sebagai tanda bagi Musa, dan kepadanya dipesankan Allah, apabila ikan itu hilang, kembalilah, niscaya engkau akan bertemu dengannya. Maka Musa mengikuti jejak ikan itu di lautan. Di tengah perjalanan pelayan Musa berkata kepadanya, tahukah Anda ketika kita berhenti di sebuah batu besar, saya lupa memperhatikan ikan itu. Hanya setanlah yang memperdayakanku untuk terus memperhatikannya. Jawab Nabi Musa, itulah yang kita kehendaki. Keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula dan akhirnya bertemu dengan Khidir. Kemudian antara Musa dan Khidir terjadi beberapa peristiwa seperti yang dikisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ternyata hadis ini menceritakan tentang pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ternyata baginda Rasul pernah menjelaskannya dengan para sahabat, dan cerita pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir itu terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Kemudian hadis yang terakhir, 4 hadis saja kita bacakan terjemahannya. Hadis yang keempat ialah hadis ke nomor 62. An Abdullah ibnu Abbas qala aqbaltu raqiban ala himarin atanin wa ana yauma izin qad nahastul ihtilama wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli bimana ila ghairi jidarin famartu baina yaday ba'dis soffi wa arsaltu atana tarta'u fadakhaltu fis soffi falam yungkir dalika alayya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita, saya datang ke Mina mengendarai keledai betina, dan ketika itu saya hampir balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat di Mina, tanda dinding di hadapannya ataupun sutroh. Saya lewat di muka saf, sedangkan keledai saya lepaskan makan rumput. Kemudian saya masuk ke dalam saf. Rasulullah tidak menegur perbuatan saya. Nah, ini tentang sutroh, pembatas sholat. Di sini dibilang Ibnu Abbas lewat ketika Rasulullah SAW tengah sholat di Mina. Maka penjelasan riwayat ini bahwa dalam beberapa hadis sahih tersebut bahwa melalui saf itu dilarang keras. Tetapi Ibnu Abbas tidak ditegur oleh Nabi ketika melalui saf, padahal di hadapan saf itu tidak ada batas atau dinding dan sebagainya karena waktu itu. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa Ibnu Abbas lewat ketika baginda Rasulullah SAW sholat. Itu tidak apa-apa kalau dia belum balik. Karena penjelasan hadis ini mengatakan bahwa Ibnu Abbas pada saat itu belum lewat di depan Rasul tengah sholat di Mina itu dalam keadaan Ibnu Abbas belum balik. Artinya apa? Kalau yang belum balik lewat dia di depan kita tak masalah. Tapi kalau sudah balik, itu tidak boleh. Jadi inilah 4 hadis tentang bab ilmu. Nanti insyaallah kedepannya kita ini lagi lah. Kita sambung lagi untuk pembacaan hadis-hadis riwayat Imam Bukhari ini. Mudah-mudahan
dapat membantu, dapat menjadi faedah untuk saya dan untuk kita semua yang mendengarkannya. Ini tentang bab ilmu. Insyaallah di lain waktu kita lanjutkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.